Dan hari ini sudah ada di samping kita bersama-sama kita semua, di samping saya sudah ada guru kita, ada AA Hilman Fauzi. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan AA sudah siap menyampaikan ilmunya. Insya Allah. Ya, sudah ditunggu nih sama ibu-ibu jamaah yang sudah hadir dari Majelis Taklim. Majelis Taklim Ikhlas Jawilan Serang. Assalamualaikum. Nah, sudah ada juga dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Pengkolan Pule Cikarang. Assalamualaikum. Iya, dari Pengkolan banyak tukang ojek ya Bu, di Pengkolan ya Bu ya. Dan juga remaja Masjid Al Munawir Tebet. Assalamualaikum. Nah, sama-sama kita pengen dengar semangatnya ya. Kita ketemu lagi di Jalan Dakwah WTV. Oke. Jamaah sekalian pasti punya yang namanya keinginan ya. Ibu pengen apa sekarang? Pengen ke toilet. Lah, pengen apa Bu? Pengen punya rumah gedong. Pengen sehat aja. Nggak pengen suami sayang sama ibu. Pengen. Sehat aja dulu ya, masalah sayang mantar ya Bu ya. Iya, ibu pengen apa Bu? Pengen hidup berkah, Masya Allah. Yang ini remaja pengen apa? Pengen jodoh. Iya wajar lah ya, tapi belum nikah ya pengen jodoh. Ibu pengen jodoh. Kalau ada tinggal pilih itu Bu. Ya, yang namanya hidup kita pasti semuanya ya ayah punya keinginan. Nah bagaimana caranya supaya keinginan kita tuh dikabulkan atau diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Nah, yang pasti salah satunya adalah dengan doa. Agar doa kita dikabulkan bagaimana? Nah, inilah tema kita saat ini, ya, bagaimana kita melangitkan doa dan menguatkan ikhtiar. Mungkin bisa langsung membagikan ilmunya pada kita semua. Silakan Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bunda, adik-adik, pemirsa BTV yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup, setiap manusia pasti punya keinginan, betul? Ada yang pengen hidupnya bahagia, ada tidak? Ada yang pengen rumah tangganya bahagia, ada? Ada yang pengen punya rezekinya berkah berlimpah, ada? Ada yang pengen punya jodoh, ada? Pengen punya jodoh yang wajahnya cakep, betul? Badannya bagus, uangnya banyak, anak satu-satunya. Waduh. Bapaknya udah tua. Ya. Tanahnya ngarep waris. Semua orang pasti punya keinginan, betul? Gimana caranya agar keinginan yang kita inginkan itu bisa terwujud? Manusia harus memiliki 3 hal. Berapa? 3 hal. Yang pertama doa. Apa namanya? Doa. Doa itu adalah cara kita meminta kepada Allah. Doa itu adalah cara kita merayu Allah, mendekat kepada Allah. Allah senang tidak dengan orang yang suka berdoa? Senang. Makin banyak hamba itu berdoa, maka Allah makin sayang.
Makanya mohon maaf, jangan samakan Allah dengan manusia. Manusia itu makin sering diminta, malas apa enggak? Manusia itu makin sering diminta, malas apa enggak? Malas. Tapi Allah enggak. Makin banyak manusia itu minta sama Allah, maka Allah makin senang melihat hambanya itu. Maka perhatikan surat Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kata Allah, dan apabila mereka bertanya tentang aku, kata Allah, jawab, Allah itu dekat. Allah itu dekat. Yang jauh bukan Allah. Yang jauh siapa? Yang jauh siapa? Kita sering bilang, ya Allah, kenapa Allah tuh kok nggak menjawab doa saya? Bukan tidak menjawab, barangkali kita yang tidak mendekat kepada Allah. Betul? Perbanyak doa, langitkan doa, itu cara kita agar setiap keinginan kita terwujud. Betul apa betul? Iya apa ya? Yang kedua, ikhtiar. Apa namanya? Usaha. Allah senang tidak kepada orang yang berusaha? Senang. Ibu bapak bekerja, ada pahala atau tidak? Besar. Jangan menganggap ibadah itu hanya sekedar sholat. Jangan. Jangan menganggap ibadah itu hanya puasa Ramadan. Jangan. Bekerja ibadah bukan? Bekerja itu ibadah. Tapi ingat, saat bekerja jangan sampai lupa sama Allah. Karena mohon maaf, ada tidak orang yang kerja tapi nggak sholat? Ada tidak? Ada nggak orang yang kerja tapi sholatnya dilupakan? Ada tidak? Sholatnya diakhirkan? Ada tidak? Sholatnya mohon maaf dilalaikan? Ada tidak? Mohon maaf, kerja itu ibadah, tapi kenapa saat ibadah lupa sama Allah? Maka harus ikhtiar, karena ikhtiar itu cara kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Betul? Satu, doa. Dua, ikhtiar. Tiga, tawakal. Apa namanya? Hilman, apa itu tawakal? Tawakal itu artinya menyerahkan kepada Allah untuk hasilnya. Betul? Nahnu bitahyir, wallahu bitakdir. Ulangi, nahnu bitahyir, wallahu bitakdir. AA sekali, jamaah sekali. Nahnu bitahyir, wallahu bitakdir. Kita tugasnya ikhtiar dan Allah yang menentukan. Tiga, doa, ikhtiar, tawakal. Mudah-mudahan semua keinginan kita terwujud. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan untuk Kak Hilman, boleh? Tepuk tangan dulu. Iya. Itulah dia doa, ikhtiar dan tawakal ya. Doa sudah, ikhtiar sudah, saatnya tawakal ya, untuk memberikan kesempatan kepada jamaah bertanya. Silakan, saya akan pilih di sini beberapa orang, dua orang dulu aja ya. Saya mau tanya dulu, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Nah, silakan. Siapa dulu? Sini dulu, oke, ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung dari Remaja Masjid Al Munawar Tebet, Jakarta Selatan. Mau tanya dong, izin ya. Boleh. Jadi ceritanya umur saya udah 29 tahun ya. Kemudian Aslinya mah 40. 40. Ya.
29 tahun, Iya. kemudian saya juga udah bekerja ya, tapi saya kebetulan belum menikah. Belum Ya, Pak. menikah. Belum menikah. Padahal saya udah berusaha, kemudian berdoa juga, kemudian minta dikenalin juga sama teman-teman, minta dicariin jodoh, tapi belum juga dapat jodoh. Gimana untuk solusinya? Ya, apakah ada yang salah dengan doa saya? Apa usaha saya itu ada yang salah atau tidak? Mohon pencerahannya, Pak Ustadz. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tabung dulu ya, nanti kita jawab doa aja. Kita jawab pertanyaannya. Silakan. Setelah dari sini, masih dari sini lagi? Oke, ada. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Al-Munawaro, perwakilan dari remaja Majelis Taklim Nurul Hikmah Kampung Pule Cikarang. Saya ingin bertanya, jadi saya udah sering sholat malam, berdoa, berikhtiar juga lewat belajar. Saya pernah ikut tes tapi tidak pernah lolos, sedangkan teman saya itu mudah sekali untuk masuk tes itu dengan orang dalam. Saya merasa tidak adil, Allah itu tidak adil dengan saya. Itu gimana ya? Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kita jawab ya. Yang penanya pertama dulu kalau gitu. Bunda. Adik-adik. Pemirsa BTV yang dicintai Allah. Yang pertama bertanya tentang jodoh yang tak kunjung datang. Apa yang salah? Ya mungkin yang salah. Mungkin salah sendiri kan. Iya, yang salah kira-kira apa? Bang Bodo coba. Bang Bodo coba jawab. Yang salah semua deh kayaknya. Jangan salahkan ibu mengandung. Kenapa jodohku belum datang? Boleh jadi jodohmu belum datang karena Allah sedang menyiapkan waktu yang lebih tepat. Kapan waktunya? Itu juga nggak tahu kapan waktunya. Allah itu selalu memberikan kepada hambanya dua biasanya. Satu, sesuai kebutuhan. Dua, sesuai kepantasan. Ulangi, satu sesuai apa? Kebutuhan. Dua sesuai apa? Kepantasan. Adik kita yang bertanya selama ini mungkin sibuk mencari yang diinginkan, tapi lupa mencari yang dibutuhkan. Mungkin kamu levelnya ketinggian. Ini kalau bahasa gampangnya gitulah. Iya, misalkan. Mungkin kita pengennya 80. Yang datang selama ini 50. Berarti bukan gak ada jodohnya. Hanya kita yang barangkali tetap kekeh dengan yang 80. Iya. Gimana caranya? Turunin levelnya. Minimal ketemu yang tengah-tengahnya. Betul? Paham gak maksud saya? Iya. Paham gak? Penting nih, paham gak? Pegang pakai mic-nya. Ada mic-nya enggak? Mic-nya pegang. Bagaimana? Dijawab Bang A tanya. Paham? Paham, Bang. Nah, Kamu pengen jodoh itu yang seperti apa? coba pengen yang seperti apa? Yang sayang, yang bisa nerima kita apa adanya aja. Itu akhlaknya. Kalau fisiknya, Fisik nomor sekian, yang penting sayang, bisa nerima kita apa adanya. Masya Allah. Masya Allah. Yang penting saya walaupun gak ada mukanya gak apa-apa ya. Betul. Ustadz harus nyari yang seperti apa? Kata Nabi, nikahi seorang perempuan itu karena 4 hal. 1 karena parasnya, 2 karena hartanya, 3 karena keturunannya, 4 karena agamanya. Tapi ingat, fadfar bidatidin, pilihlah yang paling baik agamanya. Oke. Taribat yadaka, maka engkau akan bahagia dibuatnya. Betul? Adik saya, jangan cinta karena paras. Paras ada masanya. Betul? Sekarang Cantik. glowing, Glowing. besok glodok. Sekarang glowing, besok glosor. Sekarang kencang, besok. Jangan cinta karena harta, harta ada habisnya, betul? Jangan cinta karena pangkat, jabatan ada pensiunnya, betul? Ya.
tapi harus cinta karena apa? Agamanya, karena Allah. Maka Ahilman doakan dan pemirsa semua doakan yang bertanya, mudah-mudahan segera datang jodohnya. Amin. Jangan sibuk mencari yang terbaik, tapi sibuklah menjadi yang terbaik. Banyak di antara kita sibuk mencari yang terbaik tapi lupa menjadi yang terbaik. Ustadz, saya pengen punya istri yang hafiz Al-Quran. Iqra aja nggak bisa. Jadi kalau bahasa kita ngaca gitu Besti. Ya, paham ya? Paham ya? Ya paham lah kira-kira ya. Udah ngerti ya, udah maksudnya ada. Udah paham maksudnya Udah kan? ngerti, ya. Berarti pantaskan diri. Karena yang kedua, Allah memberi sesuai apa? Kepantasan. Ibu punya suami sekarang? Sesuai kebutuhan. Atau enggak sesuai kepantasan. Ibu pengen enggak punya suami kayak Bang Bedu? Enggak, kata gitu. Enggak. Sedih saya Bu. Suami orang katanya. Suami orang, iya. Minta yang dibutuhkan, minta yang dipantaskan. Betul? Ibu berharap misalnya mohon maaf, pengen punya suami kayak Ahilman. Nggak usah berharap gitulah. Agak berat lah pokoknya ya. Minta sesuai apa? Kebutuhan dan kepantasan. Jangan minta yang cakep-cakep banget, bikin sakit hati. Betul nggak? Minta yang pas aja. Pas dibawa kondangan, gak malu-malui. Pas ditinggal gak bikin deg-degan, betul? Coba, ibu kebayang gak punya suami kayak Ahilman? Deg-degan gak? Deg-degan. Punya suami kayak Bang Bedu? Malu-maluin. Enggak. Minta yang pas dan pantas, betul? Yang kedua, ada orang dalam. Temannya punya orang dalam. Gampang lulusnya tesnya. Allah, dia merasa Allah tuh nggak adil. Dia udah berusaha segala macam. Kok gampang banget orang yang tes karena ada orang dalam. Teteh, jangan iri urusan dunia dengan manusia. Betul? Kalau dia masuknya lewat jalur yang salah, mohon maaf, tidak akan berkah. Betul? Maka dalam urusan harta, jangan ngejar banyak, tapi ngejar berkah. Ngejar apa? Berkah itu cukup. Betul nggak? Jangan ngejar banyak tapi ngejar berkah, ngejar cukup. Karena yang banyak belum tentu berkah. Cukup, tapi yang cukup pasti berkah. Cukup atuh kenapa? Nyari yang cukup, yang berkah, betul nggak? Maka jangan iri. Orang yang punya pekerjaan, mohon maaf, melalui jalan yang salah, jangan. Itu menghilangkan berkah. Yang penting cukup, betul? Pas mau beli rumah, cukup. Mau beli kendaraan, cukup. Bayar SPP anak sekolah, cukup. Mau jalan-jalan ke Turki, cukup. Mau berangkat umroh, cukup. Beli kulkas baru, cukup aja. Kita kepengen banyak ini gitu. Makanya ada satu doa agar kita dikasih kecukupan sama Allah. Mau tahu nggak? Ayo angkat kedua telapak tangan. AA satu kali, bunda, ayah, teman-teman satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung kepada selainmu. Bagus gak doanya? Masya Allah. Minta cukup dengan yang halal. Ini rumus. Yang halal pasti cukup. Yang haram belum tentu cukup. Maka teteh jangan iri sama teman teteh yang tadi masuk perusahaan dengan lewat orang dalam. Ya. Teteh lewat orang luar nggak apa-apa. Iya. Orang samping juga bisa ya. Kalau dia lihat orang dalam, teteh bisa lewat radio dalam situ. Tebus-tebus Insya Allah.